Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya. Problem terbesarnya adalah di mindset. Jadi saya sangat terbiasa, jadi terbiasa melihat bahwa ketika ada pertanyaan masuk, apakah pertanyaan ini itu asalnya memang problemnya di luar atau problemnya di diri kita sendiri. Nah, ini yang sering sekali saya lihat. Dan memang kenyataannya adalah seperti itu, bahwa otak yang menciptakan masalah nggak bisa menciptakan solusinya. Kalau bisa, masalahnya nggak muncul. Simple kan? Kalau otak Anda muncul sebuah masalah, terus tiba-tiba muncul solusinya, ya itu nggak pernah jadi masalah. Anda nggak perlu nanya ke orang lain, karena di sini aja udah muncul, udah langsung solve gitu ya. Mau makan apa? Mau makan ini, selesai. Nggak jadi masalah. Ya, biasanya yang terjadi adalah ketika Anda sudah punya masalah, maka Anda butuh advice dari luar sana. Oke, so, balik lagi. Problem terbesar ternyata bukan di luar yang gimana-gimana. Ternyata problem terbesar kita itu adalah di mindset kita. Contoh, kalau Anda tahu bahwa Anda harus bikin video kayak begini, problemnya di mana coba? Anda nggak punya kamera? Impossible. Anda punya handphone. Anda tinggal syuting pakai handphone. Anda nggak punya tripod? Beli tripod murah. Tongsis apapun itu murah. Dipegang tangan, nggak usah tripod juga murah. Kayak dan so, what is the problem? Di sini kan? Nggak tahu cara bikin konten. Apanya nggak tahu? Nggak jelas kan? Oke, saya nggak punya ide konten. Di Google selesai. Cara atau ide konten untuk topik A, ide konten untuk properti, ide konten untuk e-commerce, ide konten untuk bisnis laundry. Ketemu tuh. Jadi apa problemnya? Saya nggak berani ngomong. Oke, di sini lagi kan ya? Saya nggak berani ngomong. Emang takutnya kenapa? Takut nanti dipikir jelek. Ada yang mikir nggak? Nggak ada sih sebenarnya. Belum juga gitu. Tapi saya nggak pede. Always. Lihat tuh. Semuanya akan berasal dari sini. Makanya kemarin ketika saya ngobrol dengan Coach Hendra, ya, beliau mengatakan something yang cukup interesting. Dan you're done with yourself. Saya personally sudah selesai dengan diri saya. Jadi Anda lihat orang-orang yang sukses di sana, nggak ada yang urusannya kayak begitu. Saya nggak berani ini, saya nggak berani itu. Dihajar sama mereka. Udah. Ada banyak cara menuju ke sana. Tetapi intinya adalah, kalau Anda belum selesai dengan diri Anda, maka yang lain itu ujung-ujungnya akan balik ke Anda lagi sampai Anda naik kelas. Itu yang terjadi dengan anak saya. Jadi ketika, ini parenting 101 ya. Anak saya jatuh, berdarah, diobatin teriak-teriak setengah mati gitu. Kayak sakit banget, takut banget. Gitu. Mamanya cuma bilang, ini harus diobatin. Begitu dipaksa selesai, berapa hari kemudian jatuh lagi, berdarah lagi. Case-nya berbeda. Tetapi si anak ngomong, Jason waktu itu ngomong, kok berdarah-berdarah terus ya? Jadi pertanyaan lucu ya, kok berdarah-berdarah terus ya? Terus Velin, istri saya, mengatakan adalah, kalau kamu belum selesai dengan dirimu, kamu belum mastering ketakutanmu terhadap ini, Tuhan akan ngasih ujian yang sama terus-terusan kok. Sampai kamu mastery. Ya, sampai kamu berhasil conquer your fear, menaklukkan ketakutanmu. Sampai kamu berhasil, maka Tuhan selesai. Ngasih ujiannya akan berbeda. Ya kayak anak sekolah lah ya, ujian kelas 1, kelas 2 kan. Terus kan, kalau ujiannya ini nggak berhasil, ya Anda ulang dong. Tapi kalau Anda berhasil, ya Anda naik kelas, naik grade, apapun itu. Sama dengan kehidupan kita. Kalau Anda nggak berhasil di suatu titik, Anda akan diuji di situ terus diulang-ulang terus. Oh, nggak berhasil kok muter-muter aja, karena Anda menghindari. Harusnya ujian untuk naik kelas, Anda ujian ngabur. Ya diulang terus, hidup Anda akan stuck di situ-situ aja. Misalnya, saya harus ikut course harga 2 juta. Takut duluan gitu. Selamanya Anda akan muter di situ aja. Tapi kalau 2 juta Anda lewat, next-nya challenge Anda mungkin di 10 juta. Next-nya akan di 100 juta. Next-nya ikut mastermind yang 100 juta, 80 juta, dan sebagainya. Itu challenge Anda. Kalau Anda tidak bisa menaklukkan itu, ya Anda akan muter di sana. Oke. So, dari situ jadi muncul, jadi banyak apa ya, jadi Anda melihat gitu, bahwa problem itu ternyata di sini. Takut mulai bisnis, takut ditipu, takut kalau semuanya diserahkan karyawan. Ada berapa di sini yang kalau punya toko, ya duit itu harus dijaga sendiri gitu. Berapa banyak yang seperti itu mikirnya. Lah kalau punya banyak bisnis, punya banyak cabang gitu, harus dijaga sendiri semua gitu, kan nggak bisa skill. Jadi problemnya bukan di sistem, problemnya di sini. Ketakutan ini yang harus Anda peresi. Nah, ini jadi muncul banyak pertanyaan. Saya mengatakan adalah ini semua dari self-talk. Anda kan punya self-talk, kata hati. Nanti kalau ini dicuri orang, nanti kalau ini ditipu, nanti kalau ini diapain, gitu kan ya. Nah, tapi self-talk itu yang membuat Anda jadi merasa something. Takut, yang tadi, khawatir, worry, ya. Nah, ada pertanyaan yang masuk kemarin cukup menarik, yaitu gimana cara supaya nggak banyak
negatif self-talk. Pertanyaan saya adalah, supaya Anda bisa instan nggak negatif, berapa banyak stok self-talk positif Anda? Jadi kalau di list gitu, ada sebuah kejadian A, kira-kira respon positif Anda sama respon negatif Anda, stoknya banyak mana di kepala? Nah, ini yang harus Anda siapkan sebenarnya. Kalau Anda punya stok negatif 10, punya stok positif 1, kalau disuruh instan milih, dapat yang mana? Jelas dapat yang negatif kan? Wah, ini nanti ditipu, wah ini nanti ini curang, ini nanti saya rugi, ini nanti saya nggak balik modal, ini nanti saya nggak bisa, nanti yang ini, yang itu. Itu banyak tuh. Kalau di list mungkin ada lebih dari 10. Positifnya apa? Mikirnya. Oh, berarti kalau positif aja mesti mikir, gimana mau instan? Jadi kalau Anda mau biasa positif, maka Anda harus memiliki stok kata-kata positif dalam hati yang lebih banyak daripada negatifnya. Kalau negatifnya ada 10, positifnya harus 100. 1/10. Jadi ketika ngambil instan di kepala itu kan instan ya. Begitu kejadian kan kita nggak sempat mikir ya. Respon instan, kenanya adalah banyakan positifnya. Kebanyakan positifnya. Lama-lama, karena negatifnya nggak pernah Anda pakai, Anda jadi lupa kalau ada negatif. Boleh, negatif nggak boleh hilang sama sekali. Anda tidak punya negativity, ya nggak bisa. Tetapi, instannya positif. Kalau dipikir, nanti kira-kira resikonya apa ya? Baru mikir, oh resikonya A, B, C, D. Bukan instan. Karena kalau instan, berarti Anda nggak punya kontrol. Kalau Anda nggak punya kontrol, itu akan mempengaruhi feeling Anda. Dan akhirnya berantakan semua. Bisnis Anda dipengaruhi oleh feeling. Berantakan, bukan decision. Oke, jadi itu caranya. Jadi koleksi self-talk positif yang banyak. Nah, itu PR sekarang buat Anda. Nah, sekarang, caranya adalah, pertama, Anda harus aware dulu. Nah, ini PR nih. Kita biasa mengabaikan self-talk atau kata hati. Bahkan emang ada dan self-talk. Ya adalah. Ya kan? Bahkan kita nggak nyadarin bahwa diri kita itu memiliki sekitar 60.000 self-talk per hari. Makan apa ya siang ini ya? Enaknya pakai baju apa ya? Enaknya aku telepon sekarang atau nanti ya? Enaknya nih makan ini dicampur ini atau ini dulunya ya? Atau saya mandi dulu atau sikat gigi dulu atau nge-gym dulu atau telepon ini dulu. So every day itu ada 60.000 self-talk. Gitu ya, banyak sekali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda aware terhadap self-talk Anda? Kata-kata apa yang muncul? Gitu. Kalau sampai ada feeling gak enak, Anda langsung harus tahu, ini penyebabnya apa nih? Feeling gak ini enak ini apa ya? Bukan langsung bilang, hari ini gue bad mood, gitu. Itu ignorance, kayak, ya gue victim gitu aja. Penyebabnya apa? Gak tahu, pokoknya gue victim. Nah, victim mindset ini yang merusak. Karena Anda jadi tidak punya kontrol. Anda harus punya kontrol. Otak Anda kok, kan kontrolnya di tangan Anda, masa di orang lain? Kalau Anda menyerahkan kontrol otak Anda di orang lain, problem terbesarnya adalah ya Anda akan hidup Anda akan diombang-ambing oleh apapun di luar sana, which is berbahaya banget. Kalau Anda punya kapal, punya layar dan sebagainya, tapi Anda nggak punya kontrol, maka Anda kemana arah Anda, hidup Anda kemana? Tergantung angin. Angin ke sana ya ke sana, angin ke sana ke sana, iya kan? Nah, yang harus dikuasai adalah angin kemanapun kontrol tangan Anda. Jadi Anda bisa mainin layar Anda mau kemana. Itu PR-nya. Anda nggak bisa disebut sebagai a good salesman kalau Anda nggak bisa kontrol layar Anda. Angin kesana kemari udah hilang habis itu tengah lautan. Ya itulah hidup kebanyakan orang kan kayak begitu. Maka PR-nya adalah mengetahui dulu ini ada angin. Berarti ini ada self-talk. Self-talk ini nggak perlu dijudge. Kebanyakan social media itu adalah tempat kita latihan ngejudge orang lain. Oh ini bagus, ini jelek, ini pintar, ini buruk, ini orang kaya, ini orang miskin. Oh, semuanya judgement semuanya. Maka ketika Anda mau belajar controlling your self-talk, Anda nggak boleh ngejudge. Itu latihannya. Ketika ada muncul kayak begini, apakah ini bagus atau jelek, you don't care. Ini data, ini ada self-talk kayak begini. Udah, that's it aja. Biasakan seperti itu. Maka hidup Anda akan jadi lebih tenang. Happiness is easy. Kalau Anda nggak ngejudge. Wah, itu lebih kaya, saya lebih miskin. Wah, berat kan. Itu lebih sukses, saya orang gagal. Pertanyaan, dan gimana cara bangkit dari kegagalan, itu adalah akibat Anda ngejudge diri Anda sendiri. Kalau Anda nggak pernah ngejudge diri Anda orang gagal, nggak ada kok kegagalan. Nggak cuan, nggak profit, ya sudah, selesai. Minus rugi is normal. Tapi ketika Anda ngejudge Anda orang gagal, Anda jadi punya feeling, bad mood, dan sebagainya. Dan sometimes, kebanyakan akan struggling untuk lepas dari situ. Udah di kata-katain diri sendiri, mau lepas dari kata-kata diri sendiri. Begitu lepas, dikatain lagi. Kan problemnya di kepala sendiri kan. Orang lain nggak peduli sama Anda. Orang lain sibuk. Oke, balik lagi. Bagaimana cara aware? Anda cukup tulis aja. Ini positif, ini negatif, dicatat semuanya.
Kalau perlu dilatih. Positifnya apa ya? Kalau gini, positifnya apa ya? Kalau gini, positifnya apa ya? Patokannya gini. There is always a good intention in every behavior orang lain. Jadi apapun kejadiannya, pasti Tuhan punya rencana baik di belakang itu. Gitu aja cara ngomong, cara berpikirnya, mindsetnya gitu aja. Tugas Anda adalah melihat apa rencana baik dari Tuhan dengan kejadian itu. Ada orang rampok gitu misalkan. Apa kebaikan dari kejadian itu? Nggak ada yang baik kan? Oh iya, Anda belum lihat aja. Oke, ini latihan by the way, bukan kita membenarkan tindakannya, bukan. Intensi, saya tadi bilangnya intention. Oke, intention mau dapat duit itu benar. Caranya salah. Jadi bedakan antara intensi. Jadi kita ngomongnya di intensi, kita tidak membenarkan perilaku merampok dan sebagainya, nggak benar gitu ya. Jadi intensinya benar, caranya salah. Oke, so itu cara latihannya supaya Anda jadi tahu. Nah, PR kedua adalah setelah itu, setelah Anda mulai aware, oke, pikiran saya ini, pikiran saya ini, pikiran saya ini. Maka PR terakhir adalah pertanyaannya, apakah pikiran ini membelenggu Anda atau memberdayakan Anda? Memberdayakan, tahu ya, berarti ada hasil positif dari apapun yang Anda katakan. Membelenggu artinya adalah kalau Anda jadi tidak bisa bergerak. Nah, kalau Anda bilang bahwa saya introvert banget nih dan saya nggak bisa kalau harus muncul di depan kamera. Pertanyaan saya, itu memberdayakan atau membelenggu? Nah, being aware dari self-talk bahwa itu adalah membelenggu, itu langkah pertama untuk Anda bisa memperbaiki mindset Anda. Jadi kalau Anda mau memperbaiki mindset, Anda harus tahu dan sadar bahwa itu salah. Tanpa kesadaran bahwa itu salah, Anda tidak akan bisa memperbaiki, karena hanya bisa memperbaiki sesuatu yang salah. Kalau Anda nggak tahu lubang di atap sebelah mana, Anda nggak akan bisa menambalnya. Anda cuma tahu bocor, tapi lubangnya sebelah mana nggak tahu, nggak akan bisa ditambal. Ya, jadi itu PR Anda. Jadi mulai tahu bahwa self-talk ini memberdayakan atau ini membelenggu, ya, memberdayakan atau membelenggu. Nah, kalau sudah ketemu self-talk yang membelenggu, PR Anda adalah apa yang harus Anda lakukan supaya self-talk ini jadi memberdayakan. Bisa diubah apa? Solusinya apa? Kalau Anda terbiasa mencari solusi, maka Anda akan dengan mudah melihat problem orang lain dan mencari solusinya. Sehingga ketika mau build bisnis akan lebih mudah. Nggak lagi nabrak ke diri sendiri lagi. Tapi kan aku orang ini, aku kan cuman lulusan SD, aku kan gaptek, kayak barusan ada DM saya. Dan acara ke Bali itu linknya di mana sih? Saya buka linkmu di atas tadi, saya nggak ketemu, saya gaptek gitu. Saya bilang, Anda nggak gaptek, Anda nggak baca, bukan nggak gaptek. Klik lagi dan baca pelan-pelan. Ketemu loh. Seberapa mudah dia mengklaim dirinya gaptek, padahal hanya ngebaca aja kelewatan. Ini instant negativity yang seperti ini yang harus Anda perangi. Anda harus aware bahwa kok mudah sekali ya saya mengatakan diri saya jelek lah, lulusan SD lah, cuman ibu rumah tangga lah, gaptek lah, tua lah, dan sebagainya. Kenapa kayak begitu? Ya, ini akan jadi panjang sekali kalau saya harus ngomong kayak begini. But anyway, hopefully video ini bisa mencerahkan Anda bahwa mindset itu kontrolnya di tangan Anda. Diri Anda itu kontrolnya di tangan Anda. Anda mau jadi seperti apa? Itu PR terbesar Anda. Bukan Anda sudah jadi victim, tetapi kontrol balik lagi di tangan Anda. So thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.